ada satu cerita pada tahun 1944 di suatu tempat yang tidak diketahui lokasinya itu ada di mana. Nah, di situ ada sebuah gerbang besar yang diduga kuat adalah gudang senjata milik Nazi Jerman. Tapi menurut kesaksian tentara sekutu yang berada di tempat, mereka melihat sesuatu yang mengerikan tersembunyi di dalamnya. Is this new devilry? A demon of the ancient world. His foes beyond Ilium. I knew you would come. You picked the wrong house, fool! Oh, shit. Oh, hell! It's me, Carl! Chill! Get over here! Ya nggak usah dianggap serius lah. Adegan tadi itu hanya sebatas cerita fiksi aja kok. Hanya berandai-andai kalau Jerman benar-benar produksi tank sebesar ini semasa Perang Dunia Kedua. Mungkin ya reaksi pihak sekutu akan terkencing-kencing kayak tadi kan? Oke, kalian semua pasti udah tahu dong tank apa ini. Ya, ini adalah tank terbesar yang sebenarnya nggak pernah diproduksi di dunia nyata. Hanya sebatas rencana gila dan ambisiusnya sang Führer. Tapi sekarang, saya hidupkan raksasa Jerman ini di depan kalian. Ini dia, tank super besar dari Jerman. Landkreuz P1000 Ratte. Seperti yang kita semua tahu, Jerman adalah negara yang syarat akan inovasi senjata-senjata ajaib yang nggak pernah kepikir sebelumnya. Baik itu senapan serbu, peluru kendali balistik, pesawat tempur bermesin jet, ranjau remote control, dan lain-lainnya. Seluruh inovasi yang mereka kembangkan semuanya dilakukan untuk memenangkan perang, sekaligus membuktikan pada negara lain bahwa militer Jerman jauh lebih superior. Dari semua senjata-senjata ajaib yang dikembangkan oleh Jerman, ada satu rancangan kendaraan tempur yang mungkin bisa dikatakan sangat gila pada zamannya. Konsep ini adalah rancangan pengembangan sebuah tank super berat guna memperkuat kekuatan darat angkatan bersenjata mereka. Tank super besar yang akan bertujuan untuk memberikan efek psikologis bagi musuh yang melihatnya, karena ukurannya yang sangat besar dan mengerikan. Ide akan tank super berat ini berawal dari gagasan seorang direktur perusahaan Krupp yang bernama Edward Grotta. Dia berpikir bahwa pasukan Jerman lebih banyak bertarung di darat, sehingga konsep akan tank yang difungsikan seperti layaknya kapal perang akan cocok dengan gaya pertempuran mereka. Kemudian pada 23 Juni 1942, Grotta menyerahkan proposal akan konsep tank ini ke sang Führer. Hitler sangat senang dengan ide tersebut. Dia mengatakan bahwa tank super berat seperti ini sangat cocok dengan imajinasi militer Jerman yang dia dambakan. Militer yang kuat, tidak tertandingi, tidak tersaingi, tidak terkalahkan, tidak tahu lagi dah, pokoknya maksudnya Hitler seperti itu. Karena sangat tertarik dengan konsep kapal perang darat yang diajukan oleh Grotta, maka Hitler memerintahkan perusahaan Krupp untuk segera mendesainnya. Tanggal 29 Desember 1942, beberapa gambar cetak biru telah selesai. Proyek ini dinamai sebagai Landkreuz P1000. P yang berarti proyek, dan 1000 adalah angka yang diambil dari berat estimasi tank ini, yaitu sekitar 1000 ton. Hitler menjulukinya sebagai Ratte, yang dalam bahasa Indonesia berarti tikus. Kenapa harus dinamai tikus? Jawabannya, nggak tahu. Kalau bicara soal spesifikasi, tank ini memiliki bobot estimasi 1000 ton lebih. Panjang badannya sekitar 35 meter, kalau ditambah panjang meriamnya ya jadi 39 meter. Untuk lebar 14 meter dan tingginya kira-kira 11 meter. Ketebalan baja lambung depan katanya sih sekitar 360 sampai 420 mm.
Terus bagian samping dan belakangnya kurang lebih sama, 250 mm. Baja kubah meriamnya, depan kira-kira antara 360 sampai 420 mm. Sampingnya 260 mm dan belakangnya 250 mm. Senjata yang terpasang pada tank ini yang pasti dipasang adalah dua meriam besar SK-C34 kaliber 280 mm di kubah meriam. Terus ada satu meriam howitzer STU-H43 L12 kaliber 150 mm di lambung depannya. Kemudian di belakang ada dua meriam lagi, yaitu meriam KWK-43 kaliber 88 mm. Nah, kalau soal senjata tambahan lainnya sih, tank ini rencananya akan dipasangi meriam-meriam anti pesawat. Cuma saya nggak tahu ya jenis senjatanya itu apa dan berapa jumlahnya. Sekarang mesinnya, berdasarkan catatan yang ada, tank ini bakal dilengkapi dengan mesin bertenaga silinder. Kok silinder? Diesel, bertenaga diesel. Kemungkinan mesinnya itu 8 mesin Daimler-Benz MB501 dengan 20 silinder atau 2 mesin MAN 12Z3244 dengan 24 silinder. Wajar sih butuh mesin ganda. Tank segede ruko 3 lantai gini udah pasti butuh kira-kira tenaga 16-17 ribu tenaga kuda. Soal kecepatan tertulisnya sih 40 km per jam. Jumlah awak tanknya udah pasti butuh banyak, sekitar ya 20-40 orang. Dari komandan, operator radio, penembak meriam, pemuat meriam, pengemudi, teknisi, pokoknya banyak. Untuk fasilitas di dalamnya, menurut cetak biru Grota, akan dilengkapi dengan garasi motor, gudang amunisi, dan kamar mandi. Apapun spesifikasinya tadi sebenarnya nggak sepenuhnya akurat ya, soalnya tank ini masih dalam tahap rencana. Sayangnya pada awal tahun 1943, Menteri Persenjataan dan Produksi Jerman kala itu, yang bernama Albert Speer, resmi membatalkan pengembangan tank ini karena alasan keterbatasan material dan buang-buang waktu. Jerman membutuhkan produksi senjata yang lebih efisien daripada menghabiskan sumber daya alamnya untuk satu tank raksasa yang tidak jelas apakah dapat membawa keuntungan atau kerugian bagi Jerman. Tanggapan juga datang dari seorang jenderal angkatan bersenjata Jerman yang bernama Heinz Guderian. Dia mengatakan bahwa Hitler memiliki obsesi akan senjata-senjata yang berukuran besar. Semakin besar maka dia anggap semakin baik. Ya nggak salah sih kalau diterapkannya bukan ke alutsista. Tapi nggak apa-apa, kalian pasti ingin tahu kan seperti apa sih kalau tank Rata benar-benar diproduksi oleh Jerman. Yang pasti kehadirannya di medan pertempuran akan menjadi teror yang menakutkan sekali. Kalian bayangin aja deh, dari kejauhan kalian melihat ada tank segede gaban menuju ke arah kalian. Semua yang dilewatinya hancur, tembok sebesar apapun rata dengan tanah. Udah gitu bisa nembak 2 meriam kaliber besar yang biasa dipakai sama kapal perang. Plus satu lagi ada meriam howitzer. Punya 2 meriam tambahan lagi di belakang dan bisa dipasangi sama senjata-senjata lain. Kalian berusaha nembak dengan senjata apapun gak ada yang tembus. Big mistake, kid. Daripada mati konyol, mendingan lari aja kan. Tapi sekuat apapun tank ini tetap saja ada kelemahannya. Ukurannya yang besar dan berat ini sudah pasti nggak mungkin buat nyebrang jembatan. Ambruklah jembatan itu. Kelemahan lainnya, kalau dikirim menuju ke medan pertempuran, bakalan butuh waktu yang lama. Belum lagi mikir berapa banyak bahan bakar yang harus dibawa. Terus tank ini dipastikan jadi bulan-bulanan pesawat bomber sekutu karena ukurannya yang besar, gampang banget dilihat dari jauh. Ya mungkin bakalan sama seperti kapal Yamato Jepang, dihajar habis-habisan dari segala arah. Belum lagi, kepikiran gak sih kalau tank ini ada kerusakan mesin di tengah jalan atau rusak pas lagi pertempuran? Mau diperbaikinnya gimana? Ditarik pakai apa? Apakah harus servis di tempat? Panggil teknisi bawa-bawa peralatan berat? Ribet banget ya. Jadi rasanya wajar kalau proyek tank ini dibatalkan, karena lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya.
Udah gitu kan nggak tahu apakah tank ini bakalan bisa membawa kemenangan atau malah sebaliknya. Jadi seperti itu ya, kira-kira apa yang bakalan terjadi kalau emang tank Rathe benar-benar diproduksi oleh Jerman. Memang sangat menakutkan sih, tapi bagaimana menurut kalian? Mungkin nggak kalau kehadiran tank Rathe akan membawa kemenangan bagi Jerman, atau tetap saja Jerman akan kalah? Coba tulis di kolom komentar ya, disertai alasannya.